Petualangan Elka di Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Elka. Kali ini Elka akan menceritakan pengalaman Elka mendaki Gunung Lawu. Itu Elka ke terminal Jogja menuju ke terminal Solo. Sampai di Solo, Elka bertemu dengan Kak Novel sama Kak Ani. Setelah itu kami berempat melanjutkan perjalanan ke Karangpadan. Dari terminal Karangpadan, kami berempat naik minibus menuju Pasar Kemuning. Di sana, kami belanja makanan tambahan untuk pendakian besok. Dan setelah itu, kami lanjut ke base camp, tempat transit para pendaki. Wah, ternyata di sana sudah ramai para pendaki. Base camp tempat kami transit adalah sebuah warung makan. Jadi, sambil menunggu teman-teman ayah yang lain datang, kami bisa santai makan dan sholat terlebih dahulu di sini. Di base camp inilah pengalaman pertama Elka menjamak sholat duhur dan sholat asar. Elka baru tahu loh bahwa ketika sedang dalam perjalanan atau bertualang, Allah memberi keringanan hambanya dalam beribadah. Oh iya, ayahlah yang mengajari Elka sholat jamaah. Alhamdulillah, terima kasih ayah. Setelah teman-teman ayah genap berkumpul, lalu kami melanjutkan perjalanan ke base camp pendakian. Tepat di depan Candi Ceto, Elka membaca peta jalur wisata terlebih dahulu. Ada nama Candi Ketek di sini. Ketek apa? Ketek monyet ya bacanya. Baru mengawali perjalanan, jalannya sudah nanjak terus nih, ngos-ngosan sekali rasanya. Alhamdulillah, akhirnya Elka sampai juga deh di base camp pendakian. Lalu Elka melapor ke petugas pendakian kalau besok akan mendaki Gunung Lawu. Malam harinya, setelah kembali menjamak sholat maghrib dan sholat isya, Elka ikut berkumpul dengan teman-teman ayah yang sedang melakukan briefing rencana pendakian esok hari. Pagi hari ya, setelah sholat subuh, kami bersiap-siap pendaki. Sebelum jalan, Elka ikut pemanasan dulu sama pendaki lain biar badan segar dan tidak kaku loh. Di gerbang pendakian, kemudian kami berkumpul untuk berdoa bersama agar Allah beri keselamatan dan kelancaran pendakian kami semua. Sebelum lanjut, Elka menyempatkan foto dulu bareng ayah. Yeay, rasanya penuh semangat sekali hari itu. Puncak? Oke. Awal perjalanan, Elka masih kuat membawa tas yang ada di punggung Elka. Namun, di pos 2, Elka sudah mulai merasa keberatan. Sehingga untuk mempercepat langkah, ayah mengambil tas Elka supaya Elka ringan melangkah. Dan Elka bisa leluasa mengambil gambar menggunakan kamera HP ayah. Elka dan ayah jadi bergantian mengambil gambar dan video di jalur pendakian. Oh iya teman-teman, pada pendakian kali ini Elka juga belajar tayamum loh, atau pengganti wudhu sebelum sholat, karena air yang tersedia hanya cukup untuk minum. Menjelang pos 4, Elka mendapat pengalaman yang luar biasa menarik teman-teman. Elka bertemu dengan seekor burung jala gading. Wah, Elka sangat senang. Karena kata orang, kalau kita bertemu jala gading di gunung, berarti kita orang yang baik. Enggak apa-apa. Salaman. Menjelang sabana bulan peperangan, akan merasa drop kelelahan, apalagi di depan
Yang terlihat adalah tanjakan yang sangat tinggi, sehingga langkah Elka menjadi semakin pelan. Sambil digandeng ayah, akhirnya Elka sampai di ujung tanjakan. Dari mana? Wah, tahukah teman-teman? Masya Allah, Elka merasa takjub sekali karena rasanya Elka seperti sedang di atas awan. Iya benar, awan-awan di depan mata itu ada di bawah Elka. Seketika, Elka langsung merasa segar kembali, bertambah kuat dan bersemangat. Sebentar lagi kita sampai ke Sabana Pulau Peperangan. Sambil berjalan lagi, Elka asyik melihat ke kanan dan kiri jalur. Lalu ayah memberitahu, itu ada bunga edelweiss. Masya Allah, Elka baru pertama kali lihat bentuk pohon dan bunga edelweiss yang katanya hanya tumbuh di gunung. Jadi kita nggak boleh memetiknya ya. Sampailah kami di Pulau Peperangan. Tampaknya sebentar lagi matahari akan terbenam. Matahari udah mau tenggelam ya kak? Ada sini kak. Matahari udah mau tenggelam. Kita udah mau sampai. Dapat sunset. Menjelang maghrib kami sampai di tempat camping, namanya Kupak Pejangan. Kali ini Elka benar-benar sudah merasa sangat lelah. Ayah buru-buru membuka tenda dan memasak air, lalu membuatkan teh manis hangat buat Elka. Setelah itu ayah masak buat makan malam. Sambil menunggu nasi matang, kami berjamaah sholat jamak maghrib dan isya di dalam tenda. Menjelang malam, hawa di gunung terlihat semakin dingin. Setelah makan, Elka tidur dengan dipeluk ayah. Kata ayah, pada jam 3 pagi, teman-teman ayah sudah pada bangun. Mereka sudah berangkat melakukan pendakian ke puncak atau summit attack. Tapi, ayah tidak membangunkan Elka. Katanya, melihat Elka ketinginan, ayah nggak tega bangunin Elka. Jadi, Elka bangun jam 5 pagi. Setelah bangun, Elka langsung tayamum, kemudian sholat subuh. Elka baru berani keluar tenda setelah matahari agak terang. Kemudian, Elka membantu ayah, Om Didi, dan Om Lisa memasak sarapan. Sambil menanti teman-teman ayah pulang dari puncak, Elka dan ayah mengeksplorasi sabana Kupak Pejangan. Elka diajari ayah bagaimana cara buang hajat seperti BAB dan buang air kecil yang ramah lingkungan di sabana dan bersuci menggunakan daun. Elka juga belajar habitat yang ada di sabana. Tak lupa Elka mencari batu untuk oleh-oleh dari Gunung Lawu. Siang hari setelah teman-teman ayah turun dari puncak, kemudian kami membereskan tenda, lalu melanjutkan perjalanan kembali pulang ke basecamp Candi Ceto. Suatu saat besok-besok kita akan ke puncak kembali. Sesampai di basecamp, Elka mandi dan malamnya langsung pulang ke Yogyakarta. Terima kasih ya Allah atas pengalaman Elka naik gunung. Terima kasih ayah yang sudah sabar mendampingi Elka selama naik gunung. Terima kasih juga teman-teman ayah dari Cosmit
dan Kartens Store yang sudah menemani petualangan Elka. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.